Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku, para talabah rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Surau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di kota Metro Lampung, rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita kali ini adalah meraih surga dengan akhlak yang mulia. Meraih surga dengan akhlak yang mulia. Surga kita sudah tahu semuanya adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Tempat abadi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Wa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara biqalbin bashar. Di dalam surga itu ada perkara-perkara yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi keindahan apapun yang pernah kita lihat di dunia, maka keindahan surga jauh lebih indah. Perkara-perkara yang menyenangkan, maka di surga jauh lebih menyenangkan. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga. Ini hal-hal yang belum kita kenal. Banyak hal-hal yang belum pernah kita dengar di dunia. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak terbersit di benak manusia. Jadi keindahan surga adalah keindahan yang sangat luar biasa. Fanas'alullah ayyaj'alana min ahliha. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Allahumma amin. Di antara cara mudah untuk mendapatkan surga, jangan lupa untuk mengulang-ulang minta kepada Allah surga. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allahal jannata thalatha marrat. Barang siapa minta surga kepada Allah, man sa'ala Allahal jannata thalatha marrat, barang siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali. Jadi 3 kali itu ya berarti Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Itu 3 kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalatil jannatu, maka surga pun akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Surga akan berkata, ini berdoa, mendoakan orang tersebut, ya Allah,
masukkanlah orang itu ke dalam surga. Yang minta siapa? Surga. Jadi surga minta kepada Allah supaya orang itu dimasukkan. Hanya dalam tanda petik, hanya ya, gara-gara kita minta surga 3 kali. Bagaimana kalau berkali-kali? Ini saat ini 3 kali. Nanti ingat lagi minta 3 kali lagi. Nanti lagi minta 3 kali. Kalaulah tidak ada doa kecuali itu cukup insya Allah. Tapi kadang kita lupa ya, karena tertutup kepentingan-kepentingan sesaat yang kita minta. Mudah-mudahan utangnya lunas. Tapi kan utang tidak berkata, lunaskanlah hutangnya. Tidak ada dalilnya. Kalau surga ini Masya Allah, minta surga kepada Allah 3 kali. Baik. Kemudian di antara cara meraih surga, di antara cara meraih surga adalah dengan akhlak yang mulia. Ya, itu dengan cara akhlak yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata. 2 perkara yang paling aktsaru ma yudkhilun nasal jannata. 2 perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini 2 perkara yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Maka jelas sekali bahwasanya surga itu bisa diraih dengan izin Allah dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlaku al-hasanah. Nah, apa itu akhlak mulia? Bagaimana pentingnya akhlak yang mulia dan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala. Pertama ya ikhwan, tentang masalah akhlak yang mulia. Dalam catatan saya disebutkan bahwa di antara tujuan diutusnya para rasul itu adalah penyempurnaan akhlak yang mulia. Sehingga akhlak yang mulia itu sebuah proyek para rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihim jami'an. Mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Mereka semacam membangun bangunan akhlak. Terus setiap datang rasul maka mereka membangun akhlak umatnya. Terus sampai datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan proyek para anbiya sebelumnya. Dan beliau membawa kesempurnaan akhlak. Akhlak-akhlak yang belum ada di umat-umat sebelumnya atau sudah ada tapi belum pada bentuk yang paling sempurna, maka disempurnakan dengan izin Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini semacam proyek bersama para anbiya. Ya, mereka punya proyek untuk membangun akhlak yang mulia dan disempurnakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian di antara letak pentingnya akhlak, saking pentingnya akhlak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau adalah doa minta akhlak yang mulia. Itu di antara pentingnya akhlak. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu yang tidak penting, tidak mungkin. Beliau meminta. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah sangat penting. Apa doa beliau di antaranya? Di antara doa beliau untuk meminta akhlak yang mulia, beliau berdoa wahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke dalam akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus menjadi keinginan kita pula. Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam meminta akhlak yang mulia, apalagi kita tentu lebih membutuhkannya. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, bahwasanya akhlak itu adalah pemberian Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kita akhlak yang mulia kecuali siapa? Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya segala sesuatu termasuk akhlak itu adalah pemberian Allah, maka kita harus mintanya kepada Allah. Jadi seorang itu kalau belum dapat hidayah, walaupun dididik, ya akhlaknya tetap kurang baik. Maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan akhlak yang mulia adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara letak penting akhlak yang mulia. Sekarang timbul pertanyaan, dan ini ana pikir perlu untuk disampaikan. Apa itu akhlak sebenarnya? Kita bicara akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu kan ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tidak mulia gitu ya. Nah, akhlak sendiri sebelum terbagi menjadi yang ini mulia, yang ini tidak mulia. Itu apa toh akhlak itu? Jadi definisi akhlak kira-kira apa? Ada yang tahu? Akhlak itu apa? Akhlak. Nanti saya sebutkan di sini insyaallah. Enggak apa-apa. Akhlak itu adalah disebutkan di sini ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatin. Sebuah ungkapan. Akhlak itu adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan kondisi jiwa rasikhatin yang sudah mendarah daging. Rasikhoh itu artinya apa? Dalam. Jadi sudah jeruh, sudah temancep, sudah mencengkeram dalam jiwa. Jadi saya ulangi, kondisi jiwa yang sudah mendarah daging. Tasduru anhal af'alu bisuhulatin, yang mengakibatkan munculnya perbuatan tertentu dengan mudahnya. Bisa dipahami enggak ini? Jadi kondisi jiwa yang sudah apa? Mendarah daging. Sehingga memunculkan perbuatan dengan sangat mudah. Ibarat ini loh, jiwanya sudah diisi, gelas ini sudah terisi apa? Air putih. Begitu dituang ya keluarnya air putih, karena memang isinya air
air putih. Tapi kalau yang ini nih. Nah, ini beda ini. Yang ini itu isinya apa ya? Coba bismillah. Kita cek dulu. Bismillah. Teh ya? Teh bukan? Bukan. Oh, bukan. Coba sekali lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Susu bukan? Bukan. Bukan susu. Nah, kita coba sekali lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Ternyata kopi. Ini kalau gitu nggak bisa 3 kali nanti kan, harusnya. Sudah panas-panas disuguhkan, masuk minumnya nanti. Ya kan? Baik. Ini karena sudah terisi oleh kopi, ibaratnya gelas ini kondisinya sudah mendarah daging. Jadi begitu muncul ya apa yang ada di dalam. Nah, akhlak itu begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebuah ungkapan untuk menggambarkan kondisi jiwa yang sudah mendarah daging, sehingga muncul darinya perbuatan-perbuatan dengan suhulah wa yusrin, dan gampang, min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa butuh berpikir terlebih dahulu, warawiyatin, dan tidak butuh ditunda-tunda. Jadi semacam sudah otomatis. Itu akhlak. Jadi kalau ketemu orang tek, masih begini, senyum enggak ya? Senyum enggak ya? Itu berarti belum jadi akhlak. Bisa dipahami? Tapi begitu ketemu orang, ahlan. Nah itu. Kalau ketemu orang fakir, langsung set keluar bisuhulah, itu akhlak. Bisa dipahami ya? Tapi kalau neng saiki ono sing abang ono sing biru, nek kecabute abang repot iki. Min ghairi hajatin ila fikir, enggak perlu mikir. Ada orang jatuh, bantu enggak ya? Itu mikir dulu, berarti belum jadi akhlak. Ada orang tua, ketemu orang tua, orang yang lebih tua. Kemudian kita menampakkan penghormatan. Nah, itu akhlak. Tapi kalau saya mikir, itu dihormati orang ya? Dihormati apa enggak ya? Padahal dia layak dihormati. Nah, itu berarti belum jadi akhlak. Itu namanya takhalluq. Berusaha untuk nanti insyaallah ya kita. Oh, berarti akhlak itu yang sudah mendarah daging, sehingga keluarnya apa? Gampang. Kemudian apa? Otomatis. Bisa dipahami? Itu namanya akhlak. Jadi kalau pemberani misalnya punya akhlak pemberani, itu udah nggak mikir, wani. Tapi tentunya waninya itu pemberani yang penuh pertimbangan. Ini sudah mendarah daging, segala bentuk pertimbangannya segala ini sudah mendarah daging. Di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hikmah bijak sana. Melihat orang Badui masuk masjid terus udur di masjid. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Maka para sahabat pun apa? Bangkit. Hampir saja itu Badui dihajar oleh sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena akhlak bijaksananya itu sudah mendarah daging, dia langsung mengatakan, katanya, tahan, katanya. La tuzrimu, jangan diganggu, jangan kau potong proses kencingnya. Da'uhu, biarkan. Beliau mengatakan biarkan, itu di sini sudah mendarah daging pertimbangannya. Da'uhu wa la tuzrimu, oh biarkan saja. Jangan diganggu. Begitu selesai, wah ini Masya Allah ini kelas eksekutif VIP. Sudah si Arab Badui yang kencing, yang nyiram siapa? Sahabat loh. Sahabat yang nyiram. Wah, enak banget tuh.
Dia yang kencing, yang nyiram sahabat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, ambil seember air, siram. Sing nyiram para sahabat, para kiai disuruh nyiram air kencing. Oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Loh, Ustaz, emang hikmahnya apa, Ustaz? Kencing kok ndak boleh dia antemi, dipukuli. Kira-kira apa? Pertimbangan seperti itu sudah mendarah daging di jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan mikir, kepruk ora ya, gitu kan? Tapi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung stop, jangan. Karena kalau dikejar ada madaratnya. Apa kira-kira Syekh Ibnu Mas'ud? Ngejar orang lagi kencing. Lah ya lari itu ya. Yang harusnya satu titik menjadi satu garis. Sambil lari. Ini kan? Ini jelas madarat najisnya lebih tersebar. Itu satu. Kira-kira madarat apa lagi ya Syekh Hamad? Lagi kencing dikejar. Kira-kira apa? Apa Ustaz Rizki? Lah itu auratnya kelihatan. Lagi kencing dikejar, sambil lari. Auratnya terlihat. Ini madarat atau bukan? Madarat bahasa ini dulu. Masya Allah. Jadi auratnya kelihatan. Ya sama seperti saya ngelihat orang kondektur ya. Dia lagi di dalam bis, di seberang sana ada bis berhenti. Biasa ngamati bis. Tahu-tahu ada orang turun, dek kencing di belakang bis. Bisnya melaku. Ini enggak dikejar tapi dia yang ngejar bis sambil melanjutkan aktivitasnya. Jadi bukan dikejar tapi malah apa? Ngejar. Allahul musta'an. Yang terakhir madaratnya apa? Orang itu berusaha nahan kencing padahal sedang proses. Bahaya enggak buat kesehatan? Ya katanya berbahaya. Maka karena sudah mendarah daging, hikmah itu muncul begitu saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Contoh lagi hikmah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak yang sudah mendarah daging. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Di antaranya juga mungkin ada Aisyah di sebuah pojok rumahnya. Tiba-tiba salah seorang istri beliau datang membawa semangkok hidangan. Biasa para istri Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi sedang di rumah Aisyah, itu rebutan memberi apa? Dia pingin menyenangkan Kanjeng Nabi di rumah Aisyah. Beda kalau sebagian orang zaman sekarang, kalau lagi pindah rumah, pokoknya pinginnya suaminya kacau di rumah itu. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seorang punya istri 3, A, B, C. Kalau lagi ke A, B itu ndongake entek-entekan. Muga-muga. Allah Ustaz. Kecemburuannya sampai merusak akhlak. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada apa? Kaum muslimat, istri-istri yang ada di sini, karena mungkin bapak-bapak belum beristri 2. Baik, kita lanjutkan. Datang membawa apa? Sepiring makanan. Apa yang dilakukan Aisyah? Langsung disamplo itu. Prak. Biar. Kira-kira kalau itu dilakukan oleh istri panjenengan, apa yang panjenengan lakukan? Ini jawabnya sulit karena belum praktek ya. Jadi kan, kalau bayangan saya
Mungkin koyo nang film-film. Cekel sininya. Masuk balik korden. Sekali lagi kamu lakukan. Wah, ini di depan para sahabat loh ini. Di depan para sahabat yang mulia ini. Sekali kamu lakukan. Atau jangan kamu ulangi lagi ya. Itu sikap orang-orang yang tidak punya hikmah yang mendarah daging. Tapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang hikmahnya sudah mendarah daging? Beliau cuma jongkok, njukui pecahan piring, rotinya dikumpulkan, sambil bilang kepada tamu-tamunya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Kata-kata itu keluar dari kebijakan yang sudah mendarah daging dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat beliau itu, jadi akhlak beliau itu sudah seperti itu. Nah, ini yang namanya kondisi yang sudah mendarah daging, sehingga kadang muncul perbuatan dengan sangat mudahnya tanpa berpikir terlebih dahulu. Maka di sini ada perbedaan antara akhlak dan latihan berakhlak. Akhlak dan latihan berakhlak. Ini kajian ini kalau tidak salah saya sampaikan di Kalimantan. Ya, pentingnya menyampaikan kajian itu ilmunya tambah. Yang tadinya tidak memperhatikan, jadi kita harus perhatian sesuatu yang lebih. Nah, kalau akhlak itu keluarnya otomatis. Itu akhlak berarti. Tapi kalau latihan berakhlak itu butuh berpikir, butuh memaksa diri. Kalau yang seperti ini berarti belum jadi akhlak, tapi baru latihan apa? Akhlak. Apakah berpahala dalam berlatih akhlak? Insya Allah. Tapi tentu berbeda dengan yang sudah menjadi akhlak. Contoh gampang di kehidupan sehari-hari lah ya. Ketemu orang tua, wajah kita langsung sumringah, itu berarti akhlak. Tapi kalau wajah kita nggak langsung sumringah, mikir dhisik, kira orang tua kita senyum ora ya sekarang ini ya, itu berarti kemudian senyum, memaksa diri untuk senyum, itu berarti baru latihan akhlak. Kita pingin yang berakhlak atau latihan akhlak? Akhlak ada dua. Ada yang pemberian dari Allah, orang bilang bawaan lahir, gawan bayi, ya. Ini akhlak yang langsung diberikan oleh Allah, pembawaan, mauhibah minallah. Sejak dari kecil itu orangnya itu ringan tangan, masya Allah. Lihat orang lain kesusahan itu senang membantu. Sejak dari kecil itu orangnya lomo. Lomo itu apa? Lawannya cetil ya. Apa? Dermawan. Lawan dari bakhil. Adiknya butuh dikasih, ya kan? Kakaknya butuh kasih. Ada tipe-tipe anak kecil sama adiknya dikasih, ya nanti dulu, ya kan? Tapi ada yang langsung belum disuruh saja sudah, masya Allah. Ini namanya pembawaan. Ada yang penyayang, penyabar, dijambai rambutnya radi menung, masya Allah. Ini penyabar, pembawaan. Ada yang baru disenggol aja udah emosi. Jadi akhlak itu ada yang pemberian dari Allah. Ya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, "Inna fika khaslatan yuhibbuhumullah." Kau memiliki dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Ini akhlak pembawaan. Al-hilmu wal anah. Tenang, bijak dan tidak tergesa-gesa. Jadi bocah itu kan, anak itu ada yang gerusa-gerusu. Dari kecil sampai besar gerusa-gerusu. Bahasa Indonesianya apa gerusa-gerusu? Siapa?
gerusa-gerusu, tergesa-gesa, kurang pertimbangan. Ya, jadi dari kecil ada yang tenang, ada yang kalem, ada yang penyabar, ada yang dermawan, ada yang sumeh. Sumeh itu apa? Suka murah senyum. Ya, murah senyum. Ada yang muktasab. Akhlak itu ada yang muktasab, yang kita latih. Dulunya emosian, tapi dilatih untuk sabar. Masya Allah. Dan itu kita dapatkan pada beberapa orang. Ada perubahan-perubahan yang Masya Allah menuju kepada kebaikan. Doa, terus doa untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan latihan. Karena segala sesuatu itu butuh latihan. Seorang untuk menjadi dermawan itu butuh latihan. Seorang untuk menjadi pemaaf butuh latihan. Seorang yang untuk menjadi pemberani butuh latihan. Ya, di antara sahabat dulu ada yang dididik ibunya untuk jadi pemberani. Siapa ya? Abdullah bin Zubair, tidak salah. Abdullah bin Zubair itu sering dibawa ibunya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dibawa ke tengah-tengah padang pasir tengah malam, ditinggal. Wih, nangis. Tapi ternyata hasilnya jadi pemberani. Itu Abdullah bin Zubair. Jadi ada terkadang dilatih. Baik. Ini penting saya sampaikan supaya kita bisa memahami mana orang yang sudah berakhlak yang mulia, mana yang baru berlatih mendapatkan akhlak yang mulia. Maka di sini ada kesimpulan. Kalau ada orang baru jujur satu kali saja, apakah sudah bisa dikatakan dia itu orang yang jujur? Belum tentu. Jadi kejujuran itu harus terulang-ulang darinya. Di dalam kesempatan ini dia jujur, di kesempatan lain dia jujur, kesempatan lain dia jujur, di ini juga jujur. Berarti itulah orang yang jujur. Sebaliknya, orang yang suatu saat berdusta, sekali saja berdusta, apakah langsung kita cap dia itu adalah pendusta? Belum tentu. Kita punya murid nih. Jenengan punya murid. Suatu saat suruh ngoreksi sendiri-sendiri ujiannya. Ayo misalnya, siapa yang salahnya 0, acung. Siapa yang salahnya 2, acung. Sampai siapa yang salahnya 4. Ini kan kesempatan terakhir sebelum lulus. Kalau salah 5 berarti nilainya 5. Semuanya nggak ada yang ngacung karena sudah lulus semuanya, tinggal satu orang ini. Kalau saya nggak ngacung, malu. Akhirnya dia ngacung. Setelah sendirian, nak, kamu betul salah 4. Coba lihat lembarannya, ternyata salahnya 5. Langsung kita katakan dia pendusta? Belum. Karena baru satu kali kejadian. Tapi kalau kedustaan itu berulang, dusta lagi berulang, dusta lagi, namanya pendusta. Jujur dan dusta itu butuh dilatih. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yasduqu wa yataharra 'ala Allah wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Seseorang itu berlaku jujur dan terus berusaha jujur sampai ditulislah di sisi Allah dia itu sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa innar rajula la yakdzib, atau iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati jangan berdusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mendorong seseorang melakukan perbuatan buruk, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu mendorong seseorang masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzib
ada seseorang yang berdusta, kemudian dia terus berdusta sampai di hadapan Allah ditulis sebagai seorang berdusta. Makanya terulang kedustaan sehingga dia menjadi pendusta. Sudah sulit lagi dicari kejujurannya. Sampai di pepatah Arab mengatakan man urifa bis sidq fala yumkinu kidbuhu. Orang kalau sudah terkenal jujur, jadi jujur, kayaknya tidak mungkin lagi untuk berdusta. Jadi suatu saat berdusta, orang bilangnya, wah ini nggak mungkin dusta, mesti jujur. Karena sudah terbiasa apa? Jujur. Tapi wa innar rajula wa qad urifa wa man urifa bil kadzib. Tapi orang yang sudah terkenal dusta terus ngelomboni terus, maka orang itu fala yumkinu sidquhu, seakan-akan tidak mungkin lagi dan tidak akan dipercaya kejujuran darinya. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita dituliskan oleh Allah menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia, berbuat baik senantiasa. Baik, apa itu akhlak yang mulia? Nah kalau gini loh, tadi kan akhlak terbagi menjadi dua, mulia sama tidak mulia. Berarti akhlak yang mulia itu orang yang otomatis melakukan apa? Kebaikan. Ya. Kalau akhlak tidak mulia, berarti ketidakmuliaan itu menjadi sesuatu yang otomatis. Ono sego gledak, ya kan? Ono sendal gledak, ya kan? Ini berarti menjadi akhlak. Sudah. Pokoknya kalau ada barangnya orang geletak, langsung apa? Sikat. Bukan disemir ya, disikat, diambil. Ini berarti sudah menjadi apa? Akhlak yang tidak mulia. Kalau begitu lihat ada yang lewat, set, nah ini berarti akhlak yang setiap ada yang seperti itu, set. Jadi melihat kepada apa? Aurat orang lain, berarti menjadi semacam kebiasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang tidak mulia dan memberi kita petunjuk menuju akhlak yang mulia. Allahumma amin. Kemudian tinggal masalah apa itu akhlak yang mulia. Para ulama menyingkat akhlak yang mulia itu sebagai sebuah praktek. Insyaallah nanti pada Isya kita lanjut, kita nanti akan salat dulu ya. Salat dulu atau mundur? Gimana Ustaz? Gimana? Mundur atau salat dulu? Adzannya sekarang, salatnya nanti, apa sekarang salat nanti bubar? Ya, yang mana? Adzan nanti, salatnya sekarang. Adzan sekarang, salatnya nanti. Bukan yang sekarang salat terus cukup. Baik, silakan diadzankan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الصلاة القائمة محمد المرسل الفضل وبعث مقام محمود الذي وعده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Sebelum kita masuk dalam definisi akhlak yang mulia, ada satu pembahasan yang saya pandang cukup penting sebagai kelengkapan dari keutamaan akhlak yang mulia. Saya akan bacakan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Akhlak mulia kepada siapapun. Di antaranya adalah bahwa akhlak yang mulia itu adalah ibadah yang menyebabkan seseorang memiliki tingkatan yang tinggi pada hari kiamat. Akhlak mulia adalah apa? Ibadah yang menjadikan seseorang memiliki tingkatan yang tinggi di hari kiamat. Jadi orang nanti di hari kiamat itu bertingkat-tingkat kebaikannya. Bisa dipahami ya? Sebagaimana mereka bertingkat-tingkat di dalam surga. Semakin dekat seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, berarti menunjukkan semakin mulia orang tersebut. Jadi orang yang mulia itu nanti di hari kiamat adalah ditunjukkan kedekatan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua, keluarga kita, orang-orang yang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditunjukkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, sesungguhnya dari kalian yang paling aku cintai, wa aqrabakum minni, dan orang yang paling dekat denganku, fil akhirati, kelak di akhirat, majlisan, tempat duduknya. Jadi orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat, siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Kita ini berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak yang mulia, supaya dapat ganjaran didekatkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat, oh, itu dekat sekali dengan kanjeng Nabi. Berarti itu menunjukkan akhlaknya adalah paling mulia. Nah, kita berdoa, lu Ustaz, kan kanjeng Nabi cuma satu. Berarti nanti yang paling dekat cuma beberapa orang saja. Hari kiamat jangan disamakan dengan dunia, tentang bagaimananya Allah yang tahu. Siapa tahu kita duduk di samping kanjeng Nabi dan di sampingnya ada Abu Bakar, ada Umar, kenalan, Doso Condro Susantoro, Abu Bakar, Allahu Akbar. Siapa tahu bisa mendekati seperti itu. Jadi tentang kaifiatnya kan tidak mungkin satu orang dirubung. Ya, kita tidak tahu. Siapa tahu kita disejajarkan dengan para sahabat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni fil akhirati, dan orang yang paling jauh dariku kelak di hari kiamat, aswa'ukum akhlaqa, orang yang paling buruk akhlaknya. Berarti kepada siapa? Semua. Dalam hal ini terutama kepada orang tua. Ini sebenarnya yang ingin kita harapkan kepada orang-orang sekitar kita dulu. Kita ini ngaji, ada perubahan apa enggak? Tadi kita berangkat, ninggalkan orang tua. Hei, berangkat ya, Bi. Umi, bayang, tak tinggal. Waduh. Begitu pulang, Assalamualaikum Abi. Dulu, anakku ono apa iki? Le, nyebut le. Dalam hati sang anak, saya ingin jadi orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya dipanggil le, apa iki? Ki anakku apa kucing ning kamar iki. Begitu ngaji, le, dalem, langsung dekat. Ada apa anakku ini? Tapi orang tua, sebagian orang tua itu aneh. Sebagian. Begitu anaknya berubah jadi baik, langsung khawatir. Iki kayak ngaji opo iki. Biasanya kalau malam minggu kemana? Apel siaga, wa kuncar, waktu kunjung di sebagian kota. Ini kok sekarang nggak keluar rumah, ngundet karo bapake, ngundet karo ibuke, walau malah mijeti. Anakku mbasar ngaji kok ora normal.
Normalnya anak muda itu pacaran, normalnya anak muda itu gini-gini. Ini kok begini? Sampai ada seorang ibu itu ngeluh ke saya, Ustaz, anak saya itu ngaji, tapi kok jadi aneh ya Ustaz? Lu aneh gimana? Kerjaannya dari rumah masjid, disuruh main, disuruh pacaran, gak mau lu. Saya takut nanti anak saya jadi teroris. Apa ngajari sih? Lu justru harusnya ibu itu seneng, Bu. Ustadznya siapa? Saya tanya. Ustadznya ini. Oh, insya Allah Bu, nggak usah takut. Saya tahu Ustadz itu nggak ngajari terorisme. Jadi sebagian orang tua melihat anak pingin berubah jadi baik itu malah curiga. Disiirat jenggoten, dadi jenggoten, curiga. Tadinya celana nggak congklang, tadi congklang, curiga. Tadinya nggak kudungan, mulai kudungan, curiga. Subhanallah. Nah kalau jenengan, kita ini sebagai anak, sudah bismillah. Ini kesempatan kita ini mendekatkan diri pada Allah dengan akhlak yang mulia. Siapa tahu kita menjadi orang paling dekat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Dan para sahabat jelas akhlak mereka kita sudah tidak ragukan lagi. Abu Bakar, Umar itu sudah spontanitas kebaikan mereka. Orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga itu orang-orang yang spontanitas dalam akhlak. Nah kita ini butuh berlatih. Siapa tahu latihan kita diberi taufik oleh Allah berhasil. Ustadz, saya sudah tua. Saya masih punya orang tua, tapi saya sudah tua. Subhanallah. Sungguh rugi orang yang masih punya orang tua tapi merasa sudah tua. Orang masih punya orang tua tapi merasa sudah tua. Yo ibu saya ya tua Ustaz, tapi saya ini juga wis tua. Yo nggak kuat toh kalau saya harus nungguin terus. Subhanallah. Itu pintu surga di hadapan kita. Jangan pernah kita ini merasa tua di hadapan orang tua. Kita harus merasa perkasa di hadapan orang tua. Karena kebaikan mereka subhanallah tidak bisa dibalas. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai seseorang akan kebaikan orang tua tidak akan terbalas kecuali bila seseorang menemukan orang tuanya menjadi budak hamba sahaya. Loh, Bapak, iya le, aku jadi hamba sahayanya Fulan. Tenang Bi, beres. Insya Allah Bi. Harganya berapa Bi? Harganya gini. Saya bebaskan. Akhirnya dibayar, dibeli. Ini budak jenengan, saya beli. Bawa orang tua jenengan, bebaskan. Itu baru bisa membalas kebaikan orang tua. Tapi sekarang ini mana yang orang tuanya jadi budak? Ada? Kita ini orang-orang merdeka sekarang. Jadi sulit untuk membalas kebaikan orang tua. Datang seseorang, kalau tidak salah kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, saya adalah tunggangan ibu saya. Kemanapun dia pergi, saya taruh di punggung saya. Ya. Kalau dia makan, saya yang nyuapi. Apakah ini cukup? Apakah kebaikan saya ini cukup? Seperti yang dilakukan oleh orang tua kepada saya? Kata Umar, tentu tidak dan tidak sama. Loh kok bisa ya Rasulullah? Ya Umar, dulu kan ibu saya gendong saya. Dulu ibu saya nyuapi saya. Sekarang ibu saya gendong. Ya kan? Dari tempat tidur menuju mana? Kursi, ingin berjemur. Kalau jemur sudah selesai, diangkat lagi, gendong. Pingin dolan kemana, gendong. Gampangnya kalau sekarang didorong pakai kursi roda. Kalau dulu kita pakai apa? Roda 3 itu didorong. Kalau disuap,
Apakah sama? Kata Umar bin Khattab, tidak. Kok bisa wahai Amirul Mukminin? Karena dulu dia menggendong Anda, menyuapi Anda, menginginkan Anda berumur panjang, hidup le cepet gede yo le, cepet iso mlaku yo le. Sementara Anda menggendong ibu Anda, menyuapi ibu Anda sambil membatin, kapan matine? Sudah berat terasa beban, dan itu banyak, tidak satu kali dua kali, sampai ke telinga saya. Saya itu ya sudah berusaha sabar Ustaz, tapi ya kadang nggak kuat Ustaz, bengok-bengok ngene-ngene. Astagfirullah. Kita dulu raming bengok-bengok, nyakar-nyakar, garuk-garuk, banting apa, kita seperti itu. Maka nggak bisa kita ini membalas kebaikan orang tua. Nah, jangan pernah merasa tua di hadapan orang tua. Kita harus menjadi orang yang perkasa, sabar. Dan jangan sampai terbersit dalam hati, kapan ibuku mati, kapan bapakku mati. Ibuku hanya nyusahkan saja, bapak hanya nyusahkan saja. Subhanallah. Dulu ibu kita, kalau kita BAB, itu seneng banget. Ya Allah, alhamdulillah le, sidane metu ya le. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya keluar juga. Udah 3 hari nggak BAB. Disuapin ibu, akhirnya apa? BAB. Oh, ibu seneng banget. Sementara kita, sebagian kita, kalau orang tua kita BAB, mambu lah mbok. Lah yo mambu toh yo. Namanya juga BAB, tapi orang tua kita nggak pernah bilang seperti itu. Makanya kita jangan pernah ucapkan kata-kata itu di hadapan orang tua. Mari kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak yang mulia, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya orang tua itu jadi modal kita untuk masuk surga, kok malah menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama ya, menjadikan seseorang itu semakin dekat kedudukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pahala yang terberat di timbangan kelak itu adalah akhlak yang mulia. Itu terberat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu, tidak ada amalan yang timbangannya lebih berat, yang timbangan amalannya bagi seorang mukmin lebih berat dibandingkan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ini mungkin orang yang kurang sedekahnya, orang yang kurang sholatnya, orang yang kurang puasanya, tutup dengan akhlak. Tutup dengan akhlak. Contoh gampang, kita sholat. Tipe orang itu macam-macam. Ada yang setelah bubar cuek sama orang, lewat nunduk. Ada yang tipenya begitu keluar masjid ketemu orang nyapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Tentu beda, ada pahalanya di sisi Allah. Ini kan sepele. Antara orang, mungkin nafkah kita ke keluarga kurang, sama-sama kurangnya, atau mungkin lebih. Ada yang lebih, kita nggak bisa memberi lebih banyak. Ada yang kurang. Yang kurang ini ditutupi dengan akhlak. Jadi ada orang mungkin bisa ngasih keluarganya 10 juta per bulan, tapi ngasihnya sambil judes. 10 juta, jangan sampai habis ya, gitu kan? Ada yang ngasihnya Masya Allah, ini 20 juta, dihabiskan ya. Sudah 20 juta,
senyum lagi ngasihnya. Atau Dek, ini 5 juta. Kalau adik butuh kurang, minta sama Allah ya. Beda dengan orang yang ngasih 10 juta seakan-akan ini adalah kemampuan dia. 10 juta. Kalau sampai kurang kayak kemarin, oh tak suruh nyari sendiri. Kata-kata yang pedas. Beda dengan orang yang tadi. Afan ya Dek, ini cuma 1 juta. Mudah-mudahan berkah. Subhanallah. Itu ada nilainya di sisi Allah. Jangan dianggap tidak ada. Sama dengan orang yang ngasih orang tua. Ibu, kebutuhan 10 juta. Kudu cukup. Sama orang tua kok kayak gitu. Tentu nilainya beda dengan orang yang mengatakan, Bapak, ini ada 100.000. Afan ya Pak, doakan bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi, mudah-mudahan yang ini berkah. Oh yole, tak dongake, usahamu lancar, awakmu sehat, bojomu papat. Loh, kok yang diamin yang terakhir? Tentu beda ya kawan, beda ya kawan. Jadi kita berakhlak itu karena siapa? Karena Allah. Kalau ada kekurangan dalam diri kita, tutupi dengan akhlak. Karena sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih berat dibandingkan apa? Akhlak yang mulia, timbangan seorang mukmin. Tapi kalau seorang musyrik kok berakhlak, ya bodoh wae. Ya ini dia tidak bermanfaat akhlaknya. Makanya dulu ada namanya Abdullah bin Jud'an. Wih, dermawannya luar biasa. Di rumahnya itu piring numpuk-numpuk. Tinggi. Tapi dia calon penghuni neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'athu dzalika Abdullah bin Jud'an." Akhlak mulia dia, kedermawanan dia tidak memberikan manfaat kepadanya di hari kiamat kelak. Li'annahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Karena dia belum pernah mengatakan sekalipun dalam hidupnya, rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampuni kesalahanku di hari kiamat. Kenapa? Enggak percaya adanya Allah. Itu musyrik. Orang yang tidak beriman kepada Allah percuma akhlaknya. Makanya untuk jadi orang yang beruntung harus jadi orang yang beriman terlebih dahulu, sehingga akhlak mulianya menjadi modal timbangan yang terberat. Sekali lagi, akhlak mulia yang paling utama adalah kepada siapa? Orang tua. Karena orang tua itu urutannya kedua setelah tauhid. Iya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, gimana? Yang pertama, id qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana. Setelah larangan syirik, dan itu akhlak meniadakan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah, itu adalah akhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasainal insana. Di akhlak yang pertama kali kita terapkan adalah pada siapa? Orang tua. Baik. Selanjutnya di antara keutamaan akhlak, pahala akhlak itu seperti pahala-pahala ibadah yang pokok, yang utama, sholat, puasa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bihusnil khuluqi, dia akan bisa mengejar dengan akhlaknya yang baik darajatas shaimil qaimi, derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Sesungguhnya seorang mukmin akan bisa mengejar derajat orang yang rajin puasa,
yang rajin sholat dengan akhlak yang mulia. Makanya tadi saya katakan, kalau kita merasa sholat kita kurang, mungkin puasa kita kurang, maka cara terbaik adalah akhlak yang mulia kepada orang tua, akhlak yang mulia kepada istri, akhlak yang mulia kepada suami, akhlak yang mulia kepada anak, akhlak yang mulia kepada tetangga. Wah, ini kalau sudah bicara hubungan istri, suami, anak, tetangga, subhanallah, itu perlu dipelajari lebih dalam, apalagi kepada tetangga. Baik, ini diantaranya. Kemudian bahwa akhlak yang mulia itu adalah salah satu wasilah masuk surga. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Itu diantara faedah-faedah akhlak yang mulia. Sekarang apa definisi akhlak yang mulia? Sebelum kita menerapkan kepada orang tua, para ulama meringkas definisi akhlak yang mulia dengan sebuah ungkapan perbuatan. Kata mereka bahwasanya al-akhlaq al-karimah adalah badlun nada. Badlun nada, ya, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Ada 3. Badlun nada, memberikan kebaikan, bantuan, dan yang lain-lain. Memberikan bantuan, memberikan kebaikan. Wa kafful adha, dan menjaga dari gangguan. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri. 3 ini kepada siapa saja? Badlun nada, kafful adha, talaqatul wajh. Berikan bantuan, tahan gangguan, wajah berseri. Terus begitu, beri bantuan, tahan gangguan, wajah berseri. Lebih utama kepada siapa? Kepada orang tua. Makanya di antara kewajiban kita kepada orang tua adalah al-ihsanu ilal walidaini. Berbuat baik kepada orang tua. Ini badlun nada. Dan juga termasuk kaful adha. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu mencakup 2 sisi. Entah dengan memberikan kebaikan atau menahan gangguan. Itu berbuat baik. Memberikan kebaikan, menahan gangguan. Apa saja yang bisa kita berikan kepada orang tua? Entah itu bantuan tenaga, entah itu bantuan pikiran, entah itu bantuan uang, kita berikan. Dan kaful adha, kita tahan gangguan. Kalau orang tua terganggu tidurnya dengan ini, maka kita singkirkan. Kalau orang tua terganggu perasaannya dengan ini, maka kita hindarkan. Kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu orang tua, maka kita pinggirkan. Hanya dulu ada seorang ulama yang ketika di penjara dan mereka orang tuanya kedinginan, ya, akhirnya apa yang dilakukan? Didekatkan ember ke perapian, kalau tidak salah begitu ya. Kemudian setelah itu apa? Untuk menghangatkan orang tuanya. Saya lupa kisah persisnya. Jadi bagaimana dia itu ingin menyamankan orang tua. Semampu kita. Ya, semampu kita. Dan orang tua itu Masya Allah yang sudah pernah jadi orang tua, tidak menuntut banyak dari anaknya. Ketemu anaknya senyum aja udah Masya Allah rasanya itu. Ya coba yang punya anak di pondok itu. Kita nggak nuntut anak jadi ranking. Nggak nuntut anak ini dan itu. Pokoknya anaknya jadi semakin sumringah di hadapan kita. Oh, itu sudah luar biasa. Jarak 20 meter wis mesem anak-anak. Terus senyum ketemu. Assalamualaikum. Jangan merengut setelah dekat.
uang sakunya yang kemarin belum dikirim. Itu nanti nomor sekian. Pokoknya senyum dulu, salaman, cium tangan, tanya kabar, pijeti. Abi, ya nak, saya udah 2 hari loh nggak jajan. Nah gitu loh, udah 2 hari loh nggak jajan. Oh ya bagus itu nak, latihan sabar. Nah, gagal ini. Jangan putus asa. Oh gitu ya Bi. Jadi Masya Allah, orang tua nggak nuntut banyak. Orang tua ingin Anda menjadi anak sederhana, baik pada mereka. Orang tua nggak pingin Anda kaya, tapi menjadi orang yang berkah dengan akhlak. Itu yang pernah menjadi orang tua akan merasakan hal itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma amin. Demikian juga talaqatul wajh. Ini coba praktekkan kepada orang tua. Seberat apapun masalah, awali dengan senyum. Awali dengan senyum. Sampai-sampai seorang sahabat itu menceritakan bahwasanya ma ra'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam illa wa kana mubtasima. Kama qala. Setiap saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatku, pasti dia tersenyum. Masya Allah. Dan ingat, senyum tidak mengurangi kewibawaan. Jadi yang jadi guru tidak usah takut tersenyum. Yang jadi guru nggak usah takut tersenyum. Wah, nanti kalau saya tersenyum hilang kewibawaan saya. Enggak. Bahkan terkadang enggak ada kaitannya pokoknya. Senyum enggak senyum itu apa? Dengan wibawa. Makanya kita ini terkadang justru terpesona dengan orang yang apa? Tersenyum. Saya punya teman, setiap kali mesti senyum-senyum, Masya Allah. Ya Allah. Tapi tidak ada kaitannya dengan kewibawaan, kita tetap menghormati dia, Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun terkadang senyum terus itu juga menakutkan. Kalau tidak pada tempatnya, lagi sendirian senyum, ini beda ini. Makanya itu senyum nggak nurunkan wibawa, malah ditakuti tuh. Dewean ya senyum. Ini tidak ada kaitannya ya kawan. Justru kalau senyum kita ikhlas karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia, terutama kepada orang tua. Sebenarnya banyak pembahasan akhlak kepada orang tua, akan tapi intinya bahwasanya apa yang saya sampaikan itu coba diterapkan ke orang tua. Itu nomor 1. Kalau kita sukses kepada orang tua, insya Allah dengan yang lain akan lebih mudah. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Adakah kesempatan saya birrul walidain? Masih banyak. Dan itu yang kita harapkan. Dalam arti kebaikan-kebaikan bisa tetap kita lakukan meskipun orang tua sudah meninggal. Di antaranya apa? Doakan mereka. Mungkin dulu malah ketika orang tua masih hidup kita jarang doakan. Lalai kita. Karena lihat orang tua masih seger, buger, nggak usah ditongake. Padahal itu juga saat untuk didoakan. Nah, kita sekarang ingat, oh ternyata orang tua sedang butuh. Bahkan orang tua yang meninggal lebih butuh didoakan ketimbang yang masih hidup. Maka perbanyak. Siapa tahu dengan doa kita kepada orang tua, Allah berkahi hidup kita. Karena salah satu faedah dari birrul walidain, keberkahan hidup. Mungkin dulu belum pernah kita raih, nggak sempat kita raih, lalai kita meraihnya. Begitu orang tua meninggal, kita baru ingat. Kita perbanyak doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kata-kata Rabbighfirli. Rabbighfirli itu minta ampun. Minta ampun itu
istighfar. Istighfar itu adalah jalan apa tadi? Keselamatan. Berarti kita gabungkan antara sebab keselamatan dan birrul walidain. Ini Masya Allah ini. Kita perbanyak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua saya masih hidup, doakan, tidak apa-apa. Itu doa bukan untuk yang mati saja. Bi, kowe gelem tak dongake Bi? Yo gelem, mati yo dulu. Wah, jangan. Doa itu untuk yang hidup dan juga yang mati, dan yang mati lebih. Yang sudah meninggal dunia itu lebih membutuhkan. Kita doakan, itu kesempatan. Birrul walidain, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dulu kita merasa kurang dalam birrul walidain kepada orang tua atau mungkin belum sempat, ini saatnya doa. Maka tiap hari jangan lupa itu. Tiap hari. Kalau perlu lebih dari sekali, berkali-kali. Jadi ibaratnya kita mungkin kalau dulu belum sempat mijeti orang tua, ya ini saatnya mijeti dengan doa. Kalau dulu kita tidak sempat menginfak, bersedekah kepada orang tua, ini saatnya bersedekah dengan doa. Begitu seterusnya. Yang kedua, dengan berbuat baik kepada teman-teman mereka. Datang kepada mereka, sebutkan saya anaknya fulan, teman baik mereka. Mungkin teman ngopi, ya, teman kenalan baik lah. Kita datang, saya anaknya fulan, kasih hadiah, nyapa, itu Masya Allah akan meluncur dari mulut mereka puji-pujian kepada orang tua kita, dan itu doa. Masya Allah kau iki apik temen, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan orang tuamu diberi kelapangan hidup di akhirat, kamu itu bisa melanjutkan dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini kesempatan, ya, berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita, dan juga diantaranya adalah bersedekah atas nama orang tua, bangun masjid atas nama orang tua. Di Mekah ada masjid terbesar kedua, namanya masjid apa ya? Sulaiman Ar-Rajihi. Itu yang bangun adalah miliardernya Mekah, miliardernya Saudi, Syekh Ar-Rajihi. Antum tahu untuk siapa masjid itu? Atas nama ibunya, wakaf untuk atas nama ibunya. Masjidnya besar, dibilang terbesar, walaupun sama Istiqlal ya kalah jauh ya. Tapi itu masjid terbesar nomor 2 di kota Mekah. Ini setelah Masjidil Haram. Itu wakaf atas nama ibunya. Apa kita nggak pingin bisa melakukan seperti itu? Ya, ndak wakaf masjidnya, ndak apa-apa. Tapi kita berdoa mudah-mudahan bisa. Ya, yang sederhana, mungkin wakaf Quran, bikin sumur, ini wakaf atas nama ibu, sedekah dan seterusnya. Nah, ini adalah cara-cara untuk birrul walidain setelah mereka meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri saya dan juga kaum muslimin semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ini? Afwan. Kapan? Oh, time ya. Karena sudah cukup, insyaallah maka kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau akan mendirikan salat saya tak wudhu terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.